Shalom. Kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Fisika 2019 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran kontekstual. Saya Gloria Tambunan. Saya Firani Francisca Puluta. Saya Hilda Fiana Ginting. Saya Frenal Diabet Terpopan. Saya Krisya Tania Ginting. Mari sama-sama belajar. Nah, pertama-tama apa yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual? Jadi, pendekatan kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa memahami pembelajaran dengan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu menurut pengertian Johnson pada tahun 2001. Sedangkan menurut pengertian Hasnawati tahun 2006, konsep pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana siswa mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan situasi dunia nyata, dan siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual adalah metode belajar yang digunakan untuk membantu siswa mengaitkan materi yang telah mereka pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan model pendekatan kontekstual. Nah, ada pun tahap-tahap yang harus dilakukan pada model pendekatan ini. Yang pertama itu adalah guru mengarahkan siswa untuk mengembangkan pemikiran bahwa pembelajaran lebih bermakna, bahwa siswa bekerja, menemukan dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Nah, jadi pada simulasi tadi dapat terlihat bahwa ketika Ibu Ika meminta kami semua untuk berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu secara individual laporan praktikum dan lembar kerja praktikum yang akan kami isi nantinya. Jadi kami tidak hanya memanfaatkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari guru saja, tapi kami juga berusaha berpikir sendiri, mengembangkan pengetahuan yang kami miliki. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan atau materi yang disajikan guru. Jadi dalam simulasi tadi juga terlihat ketika guru meminta siswa untuk memikirkan kira-kira seperti apa saja sih aplikasi dari debit air itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya berpatokan pada konsep saja, jadi siswa lebih paham bahwa kejadian-kejadian dan fakta-fakta nyata secara konteks yang benar-benar terjadi dan ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi dan tanya jawab. Nah, tujuan ini agar siswa bisa saling mendiskusikan dengan temannya untuk lebih mempelajari dan lebih bisa saling diskusi tentang ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki. Kemudian, guru menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Nah, model ini salah satunya menggunakan tiga botol tadi dengan ilustrasi, lubang yang tersedia dengan lubang yang ukuran yang berbeda-beda. Hal tersebut mempermudah siswa untuk memahami konsep yang akan dipelajari. Kemudian dilaksanakan refleksi di akhir pertemuan. Tujuan dilaksanakan refleksi agar siswa lebih memahami konsep pembelajaran, dan tidak hanya itu, siswa juga lebih memahami pembelajaran ini dengan dikaitkan dengan wawasan Alkitabiah. Kemudian dilakukan penilaian secara objektif dan evaluasi setelah kelas berlangsung. Hal ini bertujuan siswa untuk kembali mengingat pembelajaran dengan baik. Kemudian menurut Malawi, Kadarwati dan Dayu, ada pun tahap pelaksanaan yang lebih sempit lagi. Yang pertama itu ada invitasi. Invitasi ini maksudnya tahap di mana siswa berusaha untuk mengemukakan pendapatnya. Halnya di sini maksudnya siswa berusaha untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri, mencari tahunya sendiri. Kemudian eksplorasi di sini siswa mencari tahu atau mengeksplor ilmu pengetahuan yang telah ia miliki sendiri ini untuk akhirnya dia semakin memahami pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian penjelasan dan solusi. Penjelasan dan solusi ini akan didapatkan ketika siswa telah dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di situ siswa bisa saling menjelaskan dan menemukan solusi melalui hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Kemudian pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan ini ketika siswa telah menemukan solusi dari permasalahan yang didapatkan, siswa mampu menjawab soal-soal praktikum maupun laporan praktikum, sehingga solusi yang tadi itu juga bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk di kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran kontekstual. Nah, kelebihan yang pertama adalah sikap positif terhadap belajar. Nah, seperti yang sudah diajarkan tadi oleh gurunya, Bu Ika, ketika kita menggunakan metode pembelajaran kontekstual, maka siswa tersebut akan merespon dengan positif, karena ini kan dalam bentuk secara nyata, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat lebih mengerti apa yang dipelajari saat itu gitu.
sehingga dia dapat meresponi dengan positif gitu. Nah, yang kedua, pemahaman secara mendalam. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita sudah memahami konteksnya, maka kita akan lebih mudah memahami pembelajarannya, sehingga siswa akan lebih memahami secara mendalam apa yang dipelajari saat itu. Yang ketiga, pengetahuan lebih kreatif dan variatif. Nah, karena siswa diperbolehkan untuk mengorek sendiri, mengupas sendiri materinya, seperti yang diberikan oleh Bu Ika tadi, memberikan kertas praktikum yang bisa dipelajari sendiri oleh masing-masing siswa, sehingga siswa bisa menafsirkan atau mempelajari sendiri secara langsung materi tersebut gitu. Memberikan waktu kepada siswa, memberikan ruang kepada siswa untuk mempelajari materi secara individu. Nah, yang keempat itu meningkatkan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Nah, dalam arti tadi kan siswa dibentuk dalam kelompok nih. Nah, secara tidak langsung maka rasa sosial siswa akan meningkat karena kerjasama itu dibentuk dalam kelompok tersebut gitu. Nah, selain sosialnya, kognitifnya juga bertambah karena seperti kita ketahui, kalau kita sudah memahami konteksnya, maka kita akan lebih mudah untuk memahami materinya. Nah, yang kelima itu perubahan paradigma. Contohnya seperti ini. Banyak yang mengira bahwa fisika itu susah, fisika itu sulit karena kebanyakan rumus lah. Nah, ketika kita sudah mengajarkan konteks yang benar kepada siswa, kita memberikan konteks yang benar, maka siswa tersebut akan lebih memahami, sehingga terbentuklah paradigma bahwa ternyata fisika itu tidak sulit. Fisika itu adalah kejadian dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, ketika kita membuka keran dalam kamar mandi atau toilet, itu sudah merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam itu pembelajaran lebih menarik. Sebagai seorang guru, kita harus lebih bisa kreatif, menciptakan suasana kelas yang lebih baik gitu, agar siswa nyaman. Nah, ketika kita mengajarkan konsep pembelajaran kontekstual ini, maka siswa akan merasa ini pembelajaran yang sangat menarik, sehingga siswa bisa mengembangkan apa pemahaman yang baru. Nah, 7, kebebasan memahami percobaan. Nah, seperti yang di roleplay tadi, bahwa Bu Ika memberikan siswa kebebasan dalam berkelompok dan individu untuk mengerti apa sih sebenarnya yang dipelajari pada saat itu, apa sih materi yang memang benar-benar nyata nih dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa bebas memahami percobaan tersebut gitu. Nah, kalaupun ada pertanyaan, siswa juga bebas menanyakan kepada guru, karena di situ guru juga bersedia untuk memberikan jawaban yang siswa tanyakan. Nah, yang ke-8 itu pemikiran dan pemahaman yang lebih kritis. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin tinggi tingkatan siswa, maka siswa akan bisa lebih kritis memahami materi-materi yang ada. Bukan begitu diberitahu oleh guru langsung diserap, tidak. Siswa bisa lebih kritis. Oh, kenapa ya air yang di dalam botol dengan ketinggian lubangnya lebih tinggi itu, waktu yang diperoleh atau waktu yang ada untuk air itu mengalami tekanan hidrostasis itu semakin tinggi juga. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa konsepnya benar, yaitu bahwa semakin tinggi lubangnya, maka semakin tinggi waktu yang diperoleh. Nah, siswa bisa lebih kritis. Kenapa gitu ya? Nah, siswa bisa lebih kritis untuk memahami mengapa konsep itu benar, mengapa konsep itu ada, karena langsung kita tampilkan dengan kaitannya seperti itu. Yang ke-9 itu berinteraksi sosial dan bekerja sama, seperti yang kita lihat tadi, bahwa pendekatan ini sangat baik gitu. Karena selain siswa diberikan waktu untuk memahami sendiri materinya, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja sama di dalam kelompok. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Bu Ika, bahwa
sebaiknya siswa bisa bekerja sama, saling tukar pikiran. Nah, ketika tadi Krisya bertanya, Bu, apakah saya boleh bertanya? Nah, Bu Ika menjawab, tanya dulu ke teman-teman, nah diskusiin dulu ke teman-teman, apakah teman-teman mengerti? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada mungkin satu orang yang bisa di bidang itu gitu, bisa dia paham apa yang dipelajari saat itu, apa konteks yang dipelajari saat itu. Nah, siswa yang lain mungkin paham di konteks yang A gitu. Nah, jadi di sini siswa saling bertukar pikiran, berdiskusi satu sama lain sehingga dibentuklah pemahaman yang benar. Dari sini dapat dikatakan bahwa konsep kontekstual ini, model pembelajaran kontekstual ini mengajarkan siswa untuk berinteraksi dengan baik gitu dalam kelompok. Nah, kekurangannya itu lumayan banyak juga nih teman-teman. Nah, yang pertama itu guru tidak lagi sebagai fasilitator utama kelas. Nah, kadang ada beberapa siswa yang merasa bahwa aku nggak perlu guru lagi, kan aku udah tahu nih pemahamannya. Nah, aku udah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, jadi aku udah tahu nih benar-benar konteksnya apa. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang menganggap bahwa guru tidak lagi sebagai fasilitator utama kelas, padahal kita tahu bahwa guru itu tetap menjalankan perannya. Nah, jika tidak ada yang tahu, nah kita kepada siapa bertanya? Nah, kepada guru kan. Nah, itu sebabnya ini termasuk salah satu kekurangan dari model pembelajaran kontekstual, karena ada beberapa siswa yang menganggap bahwa guru bukanlah sebagai fasilitator utama dalam kelas. Nah, kelompok bukan sebagai tempat untuk bertumbuh. Nah, tidak jarang nih teman-teman kita temui bahwa di dalam kelompok itu ada yang tidak saling enakan gitu. Nah, mungkin karena ada satu orang yang kognitifnya tinggi, terus ada satu orang yang kognitifnya rendah. Nah, mungkin ini rendah diri juga nih, selain kognitifnya rendah diri juga. Nah, yang kognitifnya tinggi ini lumayan sombong gitu. Nah, ketika si kognitif yang rendah ini bertanya ke kognitif yang tinggi, gimana ya yang tadi? Masa kamu itu aja nggak tahu? Nah, itu jadi percekcokan juga. Jadi tidak semua kelompok itu bisa sebagai tempat untuk siswa bertumbuh gitu. Nah, yang ketiga itu eksperimen tidak dijamin berjalan lancar. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Mungkin yang tadi itu adalah role play yang sederhana gitu. Nah, bagaimana dengan eksperimen yang kita yang bisa dilakukan oleh siswa dengan alat-alat tajam, mungkin dengan pisau, dengan gunting, atau dengan yang lain. Kita tidak bisa menjamin eksperimen berjalan dengan lancar. Nah, sebenarnya itu fungsi guru itu adalah untuk melihat gitu, melihat bagaimana situasi lapangan. Guru bisa mendeskripsikan kepada siswa bagaimana, apa sih fungsi alat-alat itu gitu, sehingga siswa tidak salah dalam memahami eksperimen tersebut. Maksudnya dalam memahami apa kegunaan alat-alat dalam eksperimen tersebut, sehingga tidak ada kesalahan atau kecelakaan yang terlalu hebat, tidak ada luka gitu setelah menjalankan eksperimen. Nah, 4. Tidak semua kognitif sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kekurangan model pembelajaran konseptual ini ya seperti itu. Karena tidak semua kognitif siswa itu sama, sehingga ada siswa yang merasa aku bisa, jadi sehingga siswa itu sombong, dan ada yang merasa iya aku nggak bisa. Ada juga siswa yang merasa rendah diri gitu. Nah, kelima, paradigma baru belum tentu benar. Nah, tanpa bimbingan guru juga paradigma baru ini belum tentu benar. Kan tadi di kelebihan itu ada paradigma baru. Nah, membentuk paradigma baru itu tidak selamanya benar jika kita tidak mengkomunikasikan itu dengan teman kita atau dengan guru kita gitu. Dari mana kita tahu itu paradigma benar? Mungkin berdasarkan eksperimen itu benar gitu, tapi kita kan nggak tahu, ada human error di eksperimen itu. Contohnya seperti yang tadi, kita nggak bisa bilang kalau pengukuran kita itu di jaraknya itu benar gitu. Jadi nggak semua yang kita lakukan itu 100% akurat gitu. Jadi paradigma baru itu belum tentu benar karena tetap ada human error, mungkin dari alatnya juga dari manusianya. Yang 6 itu mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alat-alat itu butuh dibeli, mungkin memang ada yang dari barang-barang bekas. Nah, tapi tidak semua alat yang kita lakukan eksperimen itu bisa dipakai alat-alat yang sudah pakai gitu. Ada beberapa alat eksperimen yang memang harus kita beli dengan biaya yang cukup tinggi misalnya. Nah, yang ketujuh, hasil belum tentu 100% akurat. Ini yang saya katakan tadi bahwa tidak semua eksperimen itu hasilnya 100% akurat. Mungkin dalam pengukurannya atau dalam menekan stopwatchnya itu mungkin ada kesalahan gitu. Yang ke-8 itu, percobaan tidak pasti selalu berjalan mulus. Ini mungkin ada kecelakaan di tengah-tengah eksperimen, namun kita selalu berusaha untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Yang ke-9, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalau guru cuma menerangkan apa pembelajaran itu, mungkin itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ketika eksperimen mungkin dalam menggunting atau melubangi botol atau mengisi air, terus harus menekan tombol stopwatch. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin di eksperimen ini sedikit lebih sederhana, namun di eksperimen lain mungkin dapat terlihat lebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik metode pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama ini adalah menurut Sanjaya tahun 2006. Yang pertama itu adalah proses mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, di mana di sini maksudnya adalah pengetahuan yang sudah ada itu di mana dalam simulasi yang telah dijalankan tadi, Ibu Ika bertanya lagi kepada para siswa tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan yang akan mereka adakan hari itu juga mereka kembali mengulang apa yang telah mereka pelajari, yang dimana pembelajaran tersebut saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain, sehingga pembelajaran baik yang sebelumnya maupun sesudahnya itu tidak terlepas dan saling berkaitan. Maka dari itu pengetahuan ini akan bersifat utuh dan memiliki keterikatan satu sama lain. Yang kedua adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Maksudnya di sini adalah di mana pembelajaran dalam rangka memperoleh pengetahuan baru, siswa yang awalnya sudah mendapatkan pengetahuan pada saat materi pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran selanjutnya mereka memperoleh pemahaman yang semakin mendalam tentang materi itu. Dimana tadi telah saya jelaskan, mereka memperoleh pengetahuan baru, yang mana pengetahuan itu akan semakin diasah dan saling berkaitan, sehingga pengetahuan baru yang diperoleh itu dengan cara deduktif. Deduktif di sini maksudnya adalah pembelajaran itu dimulai dengan membelajarkan secara keseluruhan, kemudian memperhatikan secara detail. Nah, tadi kita lihat dalam simulasi di mana Ibu Ika menyampaikan atau memaparkan kembali, seperti mengulang kembali pembelajaran sebelumnya, kemudian dia menjelaskan secara keseluruhan materi tentang debit dan lain-lain. Nah, kemudian pada praktikum di situ akan dijelaskan secara detail, di mana selain dijelaskan secara detail, terdapat juga pemahaman dan partisipasi para siswa. Nah, yang ketiga itu adalah pemahaman pengetahuan bukan untuk dihafal, tapi dipahami dan diyakini. Maksudnya di sini bukan dihafal, tapi diyakini dan dipahami. Dimana pada saat praktikum itu, contohnya saja pada saat praktikum, mereka tidak perlu pembelajaran yang modalnya menghafal, karena di dalam praktikum tersebut mereka itu perlu sesuatu pembelajaran yang mereka mengerti, bukan yang dihafal. Dimana tadi pada praktikum tersebut mereka belajar untuk saling meyakini pendapat dan tanggapan dari temannya satu sama lain. Nah, yang keempat itu ada mempraktikkan pengetahuan dan pemahaman. Di sini kita bisa lihat pada simulasi yang terjadi atau pada video simulasi yang telah kami paparkan, di mana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh itu harus diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Nah, di karakter ini dijelaskan sangat jelas di mana perlunya pengaplikasian terhadap materi pembelajaran. Selain siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya,
dia juga mengalami perubahan atau tampak perubahan pada siswanya tersebut. Nah, di dalam simulasi tersebut kita dapat melihat selama proses praktikum siswa dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dari 3 botol tadi yang memiliki lubang yang berbeda-beda, di mana setiap siswa itu saling mengaplikasikan, baik itu melalui dirinya sendiri maupun dalam kelompok. Nah, dalam simulasi tadi juga mereka ada menyebutkan pengaplikasian debit ini dalam kehidupan sehari-hari, di mana contohnya tadi mereka memaparkan dalam sumur bor atau dalam pipa yang berlubang atau pipa yang bocor. Nah, yang kelima itu melakukan refleksi strategi pengembangan pengetahuan. Nah, di sini tadi kita lihat pada simulasi di mana refleksi ini dijalankan pada akhir pembelajaran. Fungsi dari refleksi ini adalah untuk siswa dapat memahami dan mengerti apa yang telah ia pelajari selama proses pembelajaran, baik itu dalam proses praktikum maupun pada saat ibu Ika memaparkan atau menjelaskan tentang materi yang disampaikan, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut atau maupun dalam proses praktikum tersebut terdapat umpan balik terhadap proses perbaikan dan penyempurnaan strategi pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik menurut Johnson tahun 2001. Yang pertama itu adalah melakukan hubungan bermakna atau making meaningful connections, dimana maksudnya ini adalah siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat atau learning by doing. Nah, maksudnya ini adalah siswa baik individual maupun berkelompok dapat menyesuaikan dirinya, dapat masuk ke dalam pembelajaran dan dapat memahami pembelajaran itu dengan baik. Di sini maksudnya adalah siswa diharapkan untuk dapat mengerti pembelajaran baik secara individual maupun kelompok. Nah, ketika pun di dalam kelompok dia dapat menyesuaikan diri dengan kelompoknya dan juga dapat mengerti tentang pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua itu adalah melakukan kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Artinya di sini adalah siswa membuat hubungan-hubungan antar sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat di mana kita dapat menggaris bawahi di mana siswa melakukan hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata. Di sini siswa diharapkan untuk dapat bersosialisasi baik di dalam lingkup sekolah, lingkup kelas maupun di luar lingkup sekolah, sehingga siswa bukan hanya saja memiliki integritas, memiliki kognitif, tapi dia juga dapat bersosialisasi dalam lingkungan dimanapun dia berada. Dia dapat menyesuaikan diri dan juga dapat saling bekerja sama. Nah, yang ketiga ada belajar yang diatur sendiri atau self-regulated learning. Di sini adalah diharapkan partisipasi atau kesadaran diri siswanya sendiri untuk dapat belajar sendiri tanpa harus diperintah atau diatur oleh gurunya sendiri. Kemudian ada yang keempat, bekerja sama atau collaborating, di mana di sini siswa dapat bekerja sama, guru membantu siswa bekerja sama efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Terus kita tekankan pada karakteristik maupun penjelasan sebelumnya, di mana di sini siswa sangat diharapkan untuk dapat bekerja sama satu sama lain, baik dia bekerja sama di dalam kelompok yang satu maupun di dalam kelompok yang berbeda, sehingga di sini siswa diajarkan bukan self-center, tapi bekerja sama untuk dapat menyelesaikan suatu materi pembelajaran baik dalam bentuk praktikum maupun dalam metode-metode pembelajaran lainnya. Nah, yang kelima ada berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Nah, di sini maksudnya adalah siswa dapat menggunakan tingkat berpikirnya yang lebih tinggi secara kritis dan logis, dan juga kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan dan menggunakan logika serta bukti-bukti. Nah, di sini dapat kita pahami di mana selain
bersosialisasi atau yang lain-lainnya tadi, siswa juga sangat diharapkan untuk dapat berpikir kritis. Melalui simulasi tadi kita dapat melihat di mana pada saat mereka melakukan praktikum, mereka diajak untuk dapat berpikir kritis, untuk dapat menyelesaikan percobaan itu bersama-sama di dalam kelompok. Di mana mereka juga harus kreatif menyelesaikan bagaimana cara penyelesaian dari percobaan yang telah disampaikan, ingin diselesaikan. Di mana mereka di sana berpikir untuk bagaimana caranya supaya air tersebut dapat terisi penuh, dan kemudian apa perbedaan yang dihasilkan atau ditampilkan pada ketiga botol tersebut yang memiliki ketinggian lubang yang berbeda-beda. Nah, sehingga di situ diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif dari masing-masing siswa dalam kelompok maupun individu. Nah, yang ke-7 atau yang terakhir dalam karakteristik ini adalah mencapai standar yang tinggi atau reaching high standards. Artinya siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Di sini guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut excellence. Dari sini siswa bukan hanya diharapkan untuk dapat mengerti, namun terdapat pengharapan yang lebih besar di mana siswa memiliki standar yang tinggi dalam pengetahuannya akan pembelajaran yang disampaikan, sehingga siswa bukan hanya sekedar memahami, tapi dia benar-benar dapat mengaplikasikannya dan memiliki standar tinggi dalam pengetahuannya tentang materi tersebut. Contohnya kita dapat lihat pada simulasi yang kami lakukan khusus dalam praktikum, di mana siswa akan berusaha sendiri untuk dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh guru. Nah, di sini bukan hanya peran siswa, namun guru juga sebagai fasilitator yang mendorong setiap siswa untuk dapat mencapai standar yang ingin dicapai tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik menurut Sofyan dan Amiruddin B pada tahun 2007. Mereka mengemukakan bahwa karakteristik pembelajaran kontekstual itu adalah yang pertama kerjasama. Nah, ini kita akan perkecil di mana pada karakteristik dari penulis sebelumnya menjelaskan kerjasama itu sangat diperlukan di dalam kontekstual ini. Nah, yang kedua adalah saling menunjang. Saling menunjang di sini maksudnya adalah siswa saling mendorong satu sama lain untuk memiliki sikap mau tahu dan memiliki sikap bekerja sama, sehingga dari pembelajaran tersebut mereka mendapatkan hal-hal positif dan juga dapat diterapkan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, di dalam simulasi tersebut kita dapat melihat bagaimana Ibu Ika memvariasikan berbagai metode pembelajarannya, contohnya dengan praktikum. Nah, seperti kita tahu mungkin setiap orang bosan atau jenuh dengan pembelajaran atau tentang praktikum. Namun Ibu Ika dapat menjabarkan praktikum tersebut lewat praktikum yang menyenangkan, dan siswa juga dapat menikmati pembelajaran sekaligus juga dapat menyelesaikan praktikum tersebut dengan baik. Nah, yang keempat ada belajar dengan bergairah. Di sini siswa dipacu untuk terus semakin ingin tahu bagaimana cara penyelesaian dari pembelajaran tersebut dan apa-apa saja pembelajaran tersebut. Nah, yang kelima ada pembelajaran terintegrasi, di mana di sini siswa diharapkan untuk mampu mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan baik. Yang keenam ada menggunakan berbagai sumber. Siswa diharapkan untuk aktif dalam mencari sumber-sumber dalam pengetahuannya masing-masing. Ketujuh ada peserta didik aktif. Dalam simulasi juga kita melihat di mana peserta didik belajar untuk aktif dalam kelompok maupun dalam pemikirannya masing-masing. Yang kedelapan ada sharing dengan teman. Dan yang kesembilan ada peserta didik kritis dan kreatif seperti yang sudah saya jelaskan pada karakteristik sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah teori belajar yang mendasari model pembelajaran kontekstual ini. Teori belajar yang mendasari model pembelajaran kontekstual ini adalah teori belajar konstruktivisme, di mana menurut paham konstruktivisme, ilmu dalam diri seorang guru itu tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh siswa, sehingga teori konstruktivisme ini didefinisikan sebagai pembelajaran di mana pengetahuan siswa bukan dibangun sepenuhnya oleh guru, namun
siswa yang lebih aktif. Nah, jika dilihat dari simulasi tadi, nah si gurunya itu lebih menekankan kepada siswa yang lebih aktif. Guru di situ memberikan lembar kerja praktikum di mana siswa memahami secara pribadi dulu bagaimana nantinya mereka akan melakukan praktikum. Nah, setelah memahami secara pribadi, nah selanjutnya mereka akan bekerja sama dalam kelompok. Nah, si gurunya itu memang memberikan lembar kerja praktikum, tetapi tidak sepenuhnya memberikan tanggung jawabnya kepada siswa untuk memahami sendiri apa yang dimaksud dari pembelajaran yang mereka ikuti. Nah, pengetahuan awal peserta didik dikembangkan oleh mereka sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh guru. Nah, pengetahuan awal yang sebelumnya yang telah diberikan oleh guru dipakai oleh siswa sebagai pemahaman awal agar mereka dapat mengikuti pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Nah, pembelajaran yang sebelumnya itu kan debit air. Nah, siswa itu dapat menerapkan konsep debit air dalam praktikum yang dirancang oleh guru. Nah, sekarang kita masuk ke wawasan keresahan Alkitabia. Dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dalam hal ini, siapa sih guru yang nggak mau kalau siswanya itu lebih pintar daripada dia gitu. Nah, guru pasti punya keinginan siswanya itu lebih pintar. Nah, jadi tugas guru di sini gimana cara membuat siswa itu tamat dalam pembelajarannya. Dapat kita katakan ya siswa harus memahami pembelajaran tersebut gitu. Nah, dalam kontekstual ini kita kan dalam model pembelajaran kontekstual kita kan menjelaskan kepada siswa dan siswa bisa melihat secara realita gitu. Nah, sehingga siswa dapat memahami secara nyata dan ini memudahkan siswa untuk mengakhiri atau tamat pelajarannya gitu. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ketika guru bisa menjelaskan dengan baik kepada siswanya, maka siswa tersebut akan sama dengan gurunya atau bahkan